Assalamualaikum Sobat Awe. Ketemu lagi di channel Mang Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bro, serius ya. Assalamualaikum. Bener tak? Abang ditakdirkan untuk menang dari berbagai macam kendala yang ada. Nyiap duit EC. Nyiap duit EC. Burung tuh. Kembali lagi dengan channel Mang Awe, Pak. Mang Awe. Pertama kalinya, Pak. Pertama kali sedikit hal-hal yang lagi hits. Hal-hal yang lagi hits di perkembangan mungkin kondisi saat ini. Berarti mengapa bahas mengenai tadi menindaklanjuti obrolan eta tantan. Tapi mungkin tantan can ngobrolkan sebelum ngobrol ke arah yang lebih mendalam gitu ya. Tadi ingin melanjutkan obrolan. diulang dulu, pemirsa belum tahu pertanyaannya apa, Pak. Tadi itu ada pertanyaan dari Kang Tantan sendiri kepada bukan kepada saya ya, kepada forum ya, karena memang ini teman-teman sebenarnya ada beberapa rekan juga yang hadir, hanya tidak terlihat secara kamera gitu, jadi terlihatnya hanya saya pribadi ya, tapi mereka bukan golongan jin, masih manusia. Tadi sempat disebutkan, tadi sempat dipertanyakan perihal jikalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita gitu ya. Nah, tadi sempat Dan bermanfaat. ini sudah diinformasikan atas apa-apa yang mungkin ada dalam lintasan pikiran saya, bahwasanya memang pertama yang dimaksud kita menjaga Allah itu kita memang ditakdirkan menjadi hamba Allah dan memang menjadi mandatarisnya Allah. Hamba Allah ya kita ibadah mahdoh gitu ya, kalaupun mandataris Allah ini sebagai khalifah. Jadi kita berlaku di bumi ini amar ma'ruf nahi munkar, menjaga dinnya Allah. Kalau Allah sendiri sebenarnya tidak perlu dijaga karena Allah maha segalanya. Dia tidak butuh perlindungan, dia ada sebelum kita tidak ada. Mungkin yang saya maksud Allah, kita menjaga Allah tuh apa-apa yang Allah kasih di bumi ini yang kita harus jaga. Diturunkanlah din Islam dan kita sebagai mandatarisnya, mungkin begitu ya kan. Ini mungkin banyak yang mungkin saya mungkin bisa diedit, Mungkin nanti diedit. mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam bentuk ya yang saat ini kita sebut dakwah gitu. Kita jadi contoh keteladanan atas apa-apa yang kita lakukan, bisa di-sharekan secara umum kepada rekan-rekan ataupun halayak ramai. Mungkin begitulah yang saya tangkap. Nah itu insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan dan akan menjaga kita dari apa saja ya, dari kehidupan Ekonomi, keluarga, kesehatan gitu, alhamdulillah. Gitu. Tapi ya itu bukan dalam artian contohnya ada di saya, tidak ya, ini hanya saja saya melihat dari beberapa aspek teman yang mereka berjuang berdakwah di jalan Allah itu biasanya Allah tolong dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka, dengan pertolongan beberapa tentaranya Allah yang ya mungkin bisa berupa manusia, bisa berupa malaikat, bisa berupa angin, apapun begitu kan kan. Siapa itu, Pak? Inisial yang UAA. wah oke. Atau editing kau? Deketan. Deketan. Jadi ya gitu karena jadi seriusnya, tapi ya aduh punten, mohon maaf nih buat para pemirsa yang melihat, ini pun dasarnya bukan saya fakih akan keilmuan ini, tapi ini karena Kang Tantan sendiri mengingat beliau ini diamanahi menjadi menjadi ketua di suatu komunitas Brand disebutkan brand. Komunitas dakwah. Beliau sendiri mempertanyakan itu dikarenakan memang apa ya katanya saat ini sedang beliau diuji dengan kesehatan yang perlu diperhatikan lebih dalam gitu ya. Kalau disebut sakit mana, insya Allah sehat. Jadi Tantan ini sedang kalau garis bawahi masalah kesehatan supaya lebih concern gitu. Perlu dosanya. Gitu. Ya mungkin bagian dari jalan menjaga amanah Allah. Sedikit sharing atau badi pertolongan Allah teh
dalam fase kehidupan Pak Adi dari dulu mungkin sampai sekarang berkecimpung banyak di dunia dakwah deh Pak, sedikit Pak pertolongan yang nyata memang ini Pak, pertolongan yang nyata seueur kadang jadi gagap begini ya kalau itu pertolongan jadi gagap. Jadi gini, kalau memang melihat background dulu mah nggak usah cerita karena itu penuh dengan ya lika-liku kehidupannya dan termasuk bagian yang mungkin tidak perlu diceritakan karena banyak aib. Tapi mengacu dari sana, saya pribadi bersyukur sekali karena Allah tidak melihat ukuran seseorang itu harus dulu apa ya namanya soleh dulu baru ditolong atau tidak. Allah berkehendak mungkin bisa saja yang asalnya jadi musuhnya Allah. Tanda kutip, saya pernah mendengarkan Zero itu panglimanya Bizantium Romawi saat mau berperang dengan kaum muslim di perang Yarmuk, berdiskusi dulu dengan Khalid bin Walid dan Allah turunkan hidayah malah menjadi seorang muslim pada saat-saat terakhir. Padahal itu musuh yang siap mau dihadapi. Berarti berkaca dari cerita itu kita tidak boleh putus semangat, putus harapan. Kondisi termasuk mungkin saya yang masa dulunya mungkin keram, alhamdulillah Allah banyak tolong. Termasuk masalah Allah berikan secerca hidayah keimanan gitu yang mudah-mudahan ini bisa kita jaga, saya jaga gitu. Nah ini banyak pertolongan yang lebih real yang saya rasakan adalah yang sekarang saya rasakan dengan keterbatasan mata yang tidak bisa, jarak pandang yang tidak bisa melihat, low vision saya alhamdulillah Allah takdirkan terbatas melihat, tidak bisa membaca secara jelas baik huruf ataupun angka, tidak bisa melihat tekstur muka orang dalam jarak pandang 1 meter. Tapi dalam 1 tahun ini, 2 tahun terakhir ini tuh saya bisa baca Quran walaupun dengan terbata-bata mungkin ya, bisa baca Quran dan sudah beberapa kali hatam dengan kondisi sebenarnya ya harusnya tidak bisa dibaca. Nah, Kang Tatan mungkin tahu dah kalau kita sering ngaliung bareng ya gitu, tapi saya itu ingin melihat wah ini perkembangan saya bisa lebih lancar lah. Nah, ini salah satu mukjizat yang mungkin Allah turunkan bukan kepada saya, suatu pertolongan lah, bukan mukjizat. Kalau mukjizat kan buat Nabi ya, suatu pertolongan buat Allah, buat saya bisa menikmati sajian tilawah Quran di masa-masa saya masih bisa melihat lah dengan keterbatasan, saya bisa menikmati tilawah ini. Mudah-mudahan saya termasuk menjadi bagian yang mendapatkan ahli Quran gitu ya, walaupun tidak belum semafhum atau sepakai orang-orang lain gitu. Satu itu, kedua mungkin ya disadarkannya saya pribadi, keluarga sekarang mulai berorientasi kepada kegiatan-kegiatan dakwah, yaitu menjadi satu bagian yang dimudahkan karena memang harta karun yang terbesar itu adalah mengunci keimanan dalam diri kita gitu ya. Ya kalau masalah mungkin apa ya ekonomi ya sedang beranjak lebih baik lah sekarang, bisnis dan alhamdulillah seperti take off di kerja sedang mulai take off ya itu ya bukan landing take off gitu. Ya ada bisnis wedding, ada bisnis yang lain, mungkin wedding terus taruh alhamdulillah saya alhamdulillah sampai saat ini sudah 38 pasang terus ditaruh kebetulan tidak ada keilmuan apa-apa ya Allah titipkan jalan ke saya untuk bisa meningkatkan beberapa rekan-rekan. Itu juga saya heran sendiri gitu. Skill tidak punya, keilmuan tidak apa, karena memang saya pun produknya bukan produk produk kolonial lah, produk lama, produk pacaran. Tapi ya saya syukuri saja dengan kondisi saat ini bahwasanya memang Allah mengamanahkan saya untuk bisa ya apa ya namanya membuat sedikit perubahan dalam, termasuk adalah mencoba ta'aruf, mempertemukan teman-teman yang ingin menikah dengan cara yang syariah gitu, misalnya syari yang lebih baik. Alhamdulillah sudah 38 pasang. Mudah-mudahan aja terus berjalan dan pahalanya melimpah. Itu yang kedua. Anda salah satunya nih pemirsa nih, kameramen kita ini luar biasa ini sekarang. Itu yang satu lagi Kang Salman. Sama juga.
Insya Allah. Yang lagi nunggu di luar, Di luar ada yang lagi makan. Mas Rian, Iya. mendapatkan istri yang soleh, sekarang punya anak. Kang Wiki mungkin, Insya Allah akan nambah lagi. Kang Aga. Maret ini saya lagi proses Kang Aga yang mudah-mudahan Allah permudah urusan kita semua termasuk Kang Aga. Karena memang apa ya, saya tuh punya tipe apa ya, jadi kalau ingin memenuhi target harus tercapai selalu gitu ya. Memang nggak tahu atau apakah kelebihan atau sedikit jadi Kelebihan, Pak. sudah punya kalau dalam teamwork atau dalam marketing mah kudu 100% wae gitu contohnya. Itu Tantan. Siap, siap. Tantan nantinya. Hah? Saya salah produk kolonial itu. Kolonial itu pacaran. Bahasa ini Pak. Mas tahun ya. Ya saya juga kalau di kondisi seperti ini memang gitu kan. Tapi gini, saya mendapatkan suatu cerita yang mungkin orang sudah hafal. Karena Nana senang main bola tuh. Main bola dulu Pak. Nah, ini saya di Futsal, Pak. maksudnya kesebelasan Oh, favorit kesebelasan. kesebelasan. Favorit Portugal Pak. Oh, Portugal. Kalau kesebelasan maksudnya Klub Juventus. Oh, Juventus. Tapi zaman bola Lilian Thuram kan. Ayo baiknya Sidop. Sidop ya, Oh, Sidop. Edgar David, David. tentunya. Edgar David juga di Indonesia masa. Henry Trezeguet. Zaman bola Pak, bola Pak. Ada apa dengan klub bola Pak? Nah, maksudnya gini, saya menganalogikan kisah. Jadi di Spanyol ada dua klub besar. Apa klubnya? Barca Madrid. Barca Madrid yang bertahan dari mungkin hampir berapa dekade. Ya, memang ada klub lain, ada 16 atau 18 ya, ada 16 klub lain yang mungkin ikut berkompetisi, tapi di Liga Spanyol itu kadang sudah tidak menampilkan bahwa yang klub satu juara kalau nggak Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, ya itulah. Nah, mereka dengan kekuatan besar ini, hegemoni mereka berdua ini, ya kadang agak sedikit mustahil klub lain itu bisa juara, walaupun pernah ada Valencia waktu itu ya tahun berapa ya, 2001 dulu. Tapi anggaplah diasumsikan dua klub besar ini teh selalu menjadi dua kekuatan besar dalam sepak bola Spanyol. Nah, singkat cerita, anggaplah ada klub namanya Granada. Ada klub dari Spanyol namanya Granada. Itu sebenarnya kota Muslim itu kan. Jadi kenapa saya ambil Granada, karena itu adalah salah satu kota Muslim yang sisa-sisa peninggalan Andalusia. Granada ini ya secara skill ada klubnya, ada Tapi Liga Utama. sempat Liga Utama, kalau nggak salah sekarang mas Sekunda Liga sekarang. Dulu pernah masuk ke Granada, masuk Liga tentunya. Kalau tidak salah sekarang mah tidak masuk. Nah, tidak masuk dan tidak ada dalam perhitungan. Saya bertanya ke Tanta, dalam waktu kurun hanya mungkin 2 dekade mungkin 20 tahunan berarti ya, 20 tahunan. Granada yang tanpa suntikan modal uang, kan bisa saja kayak Manchester City suntik uang langsung gitu ya. Dengan tanpa suntikan uang, tiba-tiba muncul dalam kaca kompetisi itu gitu ya, dengan posisi pemain yang jumlahnya lebih sedikit. 11 kan biasanya dia bermain hanya dengan 5 orang. Tapi nyari Real Madrid di Barcelona kira-kira mustahil deh. Mesra itu gitu nah, datang main bola diadu gitu ya. Lain dari klub, bukan dari apa liga itu, liga utamanya Premiernya Spanyol. Main diadu, mereka hanya berlima, itu 11 lawan Madrid, terus lawan Barcelona. Kira-kira menang mau kira-kira menurut Tantan gitu ya, yang di atas kertas mah hil yang mustahil. Hil yang mustahil itu udah. Hil yang mustahil kan deh, bisa di atas deh hal yang mustahil. Bisa dijarang naon hil yang mustahil. Hil yang mustahil. Tapi ternyata mereka tuh punya satu serum. Punya satu serum di mana pas main bola tuh menang. Ya, satu suntikan motivasi. Pun main bola tuh menang. Lawan Real Madrid yang 11, Granada 5 orang dengan tidak ada pemain bintang, tidak ada pemain bintang, menang. Lawan Barcelona menang. Sampai orang-orang tuh bertanya, itu Granada di mana itu? Main sahain itu. Main 5 orang tanpa pemain
kabar dunia bintang teka ambo di liga yang dilawannya raksasa Spanyol menang gitu. Itu true story Pak. Ya ini analogi terus story ya. Lalu akhirnya mereka mencari tahu apa itu ya Granate naon itu ya, mau dicari tahu. Ternyata mereka punya satu kunci. Jadi ini pernah Allah buktikan dalam bentuk munculnya Islam mengalahkan Persia dan Romawi. Itu balik lagi ke yang cerita itu. Bahwasanya Persia dan Romawi itu dulu dua kekuatan besar yang tidak pernah menghiraukan Hijaz. Jazirah Arab itu nggak dihiraukan, tanah tandus apa pengembala unggul, walaupun ada Mekah, gitu, mungkin mereka tidak melihat bahwa itu sebagai tempat yang itu ya. Jadi tidak menjadi daerah jajahannya mereka berdua. Udah dilepaskan saja mengingat dianggapnya tidak ada yang bisa didapatkan. Kekayaan bumi kekayaan bumi tidak ada. Manusianya manusia Arab Baduy, termakai sendal, pengembala. Tapi tiba-tiba dalam kurun 2 dekade 20 tahun mereka langsung bisa berhadapan dan raja-raja mereka itu langsung takut. Terlihat Raja Kisra menawarkan beberapa kali negosiasi tidak mau. Beberapa kali Raja Kaisar Romawi itu sampai Heraklius itu sempat dalam dirinya menyatakan ingin menjadi Islam dan mereka dikalahkan dengan jumlah umat Muslim yang sedikit. Jadi si Granada itu menang itu jadi seperti umat Muslim. Dengan beberapa peperangan Muslim itu hampir 95% jumlah Muslim lebih sedikit, sepertiganya malah, sepertiga. Dan itu Allah menangkan. Tiba-tiba apa sebenarnya yang jadi kunci? Kalau bentuk tarbiyah betul, mungkin Platnas Granada ini mungkin masuk ke dalam satu apa ya kayak camp pelatihan kayak Barcelona mah La Masia gitu ya. Kalau mungkin Granada ada, tapi itu tidak serta-merta membuat kuat. Jadi sebenarnya ada suatu serum tadi selain jadi kunci pertama itu serum, kunci kedua adalah camp pelatihan. Nah, berbalik lagi ke cerita yang bahwa Rasul itu mau didik mentarbiyah sahabat-sahabat itu selama 23 tahun, 13 tahunnya dengan memupuk keimanan, 10 tahunnya dengan orientasi visi ke akhir. Kunci serumnya adalah yang merubah mereka itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah kalamullah, Quran itu sendiri. Jadi Quran itu begitu menjadi serum yang diinginkan. Kalau lihat majalah Asterix itu si panoramik panoramik si dukun yang bikin cairan oksigen juara itu pada palingan sampai Obelix itu nggak pernah dikasih karena itu sampai diburu. Quran itu saya analogikan seperti itu. Begitu diburunya kenapa akan berbeda? Karena Quran itu secara sahabat itu langsung tidak pernah ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan kata gitu. Langsung saya yakin gitu ya. Selain yakin, imanlah. Keyakinan itu dipupuk 100% yakin, tidak ada keraguan dan kita Quran sendiri yang menyatakan begitu. Nah itu dipupukkan ke semua sahabat-sahabatnya yakin bahwa Quran. Dengan keyakinan itu ditumbuhkan adalah cara pandang, mindset. Itu disebutnya huda, pemisah Al-Furqan, mana yang baik, mana yang tidak. Jadi dirubah mindsetnya. Dirubah mindsetnya, visinya ke akhirat. Jadi dikasih tawaran kedudukan, dikasih emas berlian apa tidak gitu. Dan mereka dengan perubahan mindset sendiri langsung bisa melevelkan diri seperti Romawi, langsung bisa berhadapan. Nah ini, jadi bahasanya gini kalau Granada itu punya konsep main bola, orang mah entesian kabobolan sabaran sekali. Karena itu gitu. Jadi mereka dengan jumlah sedikit, kalau orang kabobolannya buku itu yang tidak ditabur. Ada ratusan kali kabobolannya, yang penting orang kabobolkan kayak itu lebih real gitu. Orang mah berpikir mungkin tidak begitu, wasiat kabobolan maka dipasang penjaga gawang. Nah, si orang set Granada mah karena jumlah sedikit. Orang mah ada kabobolan salah, yang penting orang nggak gol karena lebih banyak. Jadi mereka mah tidak takut mati, mereka makan. Jadi kata-kata Khalid bin Walid ngomong ke George Todero tadi yang jadi mu'alaf itu, kami datang ini bukan untuk niat membunuh Anda, kami dakwah. Jadi tadi bahwa kami itu berdakwah untuk supaya kalian, tapi kalian gak mau masuk Islam, ya udah kami berdakwah. Kedua, kami memang ingin mati. Kami ini berperang ingin mati. Sedangkan kalian takut mati. Itu yang membedakan.
Nah, dari dasar itu teh harapannya mudah-mudahan dalam kancah keseharian kita teh bisa ya sedikit banyak mengambil pelajaran. pelajaran. Kalau saja sakit low vision, kalau saja sakit autoimun, tidak akan ada seberapanya lah dengan kondisi kan ujung-ujungnya kira-kira mati. Udah siapkan saja kita mati tapi dalam kondisi yang terbaik. Karena hidup itu adalah memilih jalan kematian yang terbaik. Itu quotes. Ya, hidup itu adalah memilih. Jadi udah. Misalkan herpes, herpes yang sakit. Autoimun apa udah jangan takut ke motor. Karena itulah yang kita butuhkan, menjemput kematian yang terbaik. Nah, itu teh ditanamkan Rasul kepada sahabat, karena dikoprak resep ayo gitu sampai ke Khalid bin Walid menjelang wafatnya itu di pembaringan itu pas dilihat itu semua bekas tusukan segala itu ada bekas-bekasnya tapi qadarullah Allah takdirkan dia terpanjang. Berarti kan waktu perang teh tanda kutip tidak ada yang kebal panah, tidak ada yang kebal, langsung dia berdarah gitu ya, membuktikan bahwasanya sakitnya apa itu maka Allah ridhoi karena mudah-mudahan saja kita ini sebagai umat nanti dengan sakitnya saya low vision ataupun teman-teman autoimun teh pertama jadi kifarat dosa, kedua menurunkan keridhaan Allah. Allah ridho ke Tantan, masya Allah dibuka film dia yang termasuk yang tadi. Ridho kepada Kang Andre karena sakit dibukakan semua jalan. Mungkin juga mudah-mudahan kepada saya. Nah ini mencari Allah ridho itu kita harus ridho dulu. Tapi kadang saya pribadi karena ridho gitu. Nah dulu saya menanya kenapa ya Allah kok mata saya tiba-tiba begini gitu. Akhirnya karir waktu itu nggak bisa naik. Karir kan nggak bisa naik. Padahal prestasi mah aktif terus lah. Tapi kalau dijawab sekarang ya kan Allah tahu kadar ukuran saya normal, saya mungkin ganjil, mungkin yang lain tanda kutip melakukan hal-hal yang Anda bikin ketawa gitu. Jadi Allah tahu ukuran saya dibatasi begini, yang penting kan tetap melihat oh banyak hikmah lah yang bisa didapat. Begitu kan Tantan, aduh saya punten nah ini memang panggungnya Pak Andi ini loh. Ada bakal ini ya, panggungnya Pak Andi mudah-mudahan itu analogi peristiwa itu bisa jadi pelajaran buat kita tadi, khususnya kita sebagai para aktivis dakwah. Nah sebenarnya tadi balik lagi membuat cerita itu pernah Allah buktikan di Liga Inggris. Di Chester. Apa saya Pak? Betul. Di Chester tanpa berarti di Spanyol pun akan terjadi menurut saya begitu. Dulu di kalau nggak salah di Liga Jerman pernah terjadi begitu juga. Bukan Bayern Munchen ya? Bayern Munchen, Dortmund biasanya gitunya pernah ada, tapi saya lupa nama klubnya apa. Langsung sudah juara teh, langsung tahap kedua itu langsung degradasi. Seperti Persik Kediri juara tahun depan degradasi itu terjadi di Jerman, tapi lupa klubnya teh sahanya gitu. Nah, hanya mungkin di Spanyol kalau alamnya apa pernah terjadi, tapi Allah tuh sebenarnya ngasih clue-clue seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk mungkin buat kita lah. Kalau ada yang sedang mengusung ingin segera menikah, insya Allah. Ada yang sedang ingin mengusung untuk naik untuk ibadah haji, insya Allah. Ada yang mengusung sedang proses bayar hutang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah bayarkan. Ingin lebih sehat, mudah-mudahan gitu. Amin Pak. Amin. Sehat, saya sehat, Pak sehat.